Aroma dupa dan bunga Kamboja menyambut kami begitu roda pesawat menyentuh landasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Aku menghirupnya dalam-dalam, membiarkan keharuman khas Bali itu mengisi paru-paruku, seolah menghembuskan semua penat dan kesibukan Jakarta yang kami tinggalkan. Di sampingku, Ardi, suamiku, tersenyum. Senyum yang selama 8 tahun pernikahan kami selalu berhasil menenangkanku, senyum yang menjanjikan rasa aman. Selamat datang di surga, sayang, bisiknya, tangannya menggenggam jemariku erat. Aku membalas senyumnya, menoleh ke kursi di sebelah kami di mana Rafa, putra semata wayang kami yang berusia 6 tahun, sudah menempelkan wajahnya ke jendela, matanya berbinar takjub melihat arsitektur bandara yang megah. Lihat, Bunda, ada patung besar, serunya, telunjuk mungilnya menunjuk dengan antusias. Itu namanya Gapura, Nak. Selamat datang di Bali, sahut Ardi sambil mengacak rambut ikal Rafa. Momen itu terasa sempurna. Begitu sempurna hingga terasa seperti adegan dalam film. Keluarga kecil yang bahagia, memulai liburan impian yang sudah kami rencanakan selama berbulan-bulan. Aku adalah Rania, seorang wanita yang merasa memiliki segalanya. Suami yang tampan dan penuh perhatian, anak yang cerdas dan menggemaskan, serta sebuah perusahaan rintisan di bidang fashion yang kubangun dari nol dan kini berkembang pesat. Ardi bekerja di perusahaanku, menjabat sebagai direktur operasional. Aku mempercayainya sepenuhnya, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai rekan kerja. Bagiku, dia adalah pilar kekuatanku. Perjalanan menuju hotel kami di kawasan Seminyak dipenuhi oleh celoteh Rafa yang tak henti-hentinya mengomentari setiap hal yang dilihatnya. Motor yang membawa tumpukan kelapa, perempuan-perempuan berkebaya yang membawa sesajen, hingga hamparan sawah hijau yang membentang di kejauhan. Aku merekam semuanya dalam memoriku, menyimpan setiap detik kebahagiaan ini. Ardi merangkul bahuku, sesekali mengecup puncak kepalaku. Perhatian-perhatian kecil yang selalu membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kamu pantas mendapatkan ini, Ran. Kamu sudah bekerja terlalu keras, ujarnya tulus. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Kita pantas mendapatkan ini, Mas. Kamu juga? Proyek terakhir benar-benar menguras tenagamu, kan? Dinas luar kota terus-menerus. Ardi terdiam sejenak. Iya, begitulah. Tapi semua terbayar lunas sekarang. Hanya ada kita bertiga di surga. Hotel kami adalah sebuah resort mewah dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia. Kamar kami berupa villa privat dengan kolam renang kecil, dikelilingi taman tropis yang rimbun. Rafa langsung menjerit kegirangan dan ingin segera berenang. Sementara Ardi membantunya berganti pakaian, aku membuka koper dan mulai menata barang-barang kami. Kulihat ponsel Ardi tergeletak di tempat tidur, layarnya menyala menampilkan notifikasi pesan. Biasanya aku tidak pernah punya keinginan untuk memeriksa ponselnya, karena landasan hubungan kami adalah kepercayaan. Tapi entah kenapa, kali ini mataku terpaku pada nama pengirimnya, kontraktor rumah impian. Dahiku berkerut. Rumah impian? Sejak kapan Ardi punya proyek membangun rumah? Bukankah kami sudah sepakat bahwa rumah kami yang sekarang sudah lebih dari cukup? Mungkin ini kejutan untukku, batinku mencoba berpikir positif. Ardi memang sering memberiku kejutan-kejutan manis. Aku tersenyum sendiri, membayangkan Ardi diam-diam sedang membangun villa peristirahatan untuk kami. Aku memutuskan untuk tidak bertanya, tak ingin merusak kejutannya. Sore itu, kami habiskan dengan bermain di pantai pribadi hotel. Rafa tertawa-tawa saat ombak kecil menggulung kakinya, Ardi dengan sabar mengajarinya cara membuat istana pasir. Aku mengamati mereka dari kursi malas di bawah payung besar, hatiku membengkak oleh cinta. Aku memotret mereka, menangkap siluet suami dan anakku dengan latar belakang matahari terbenam yang melukis langit dengan warna oranye, merah muda, dan ungu. Inilah hidupku. Inilah kebahagiaanku. Tak ada yang bisa merusaknya. Malam harinya, kami makan malam di sebuah restoran seafood di Jimbaran. Suasana begitu romantis, dengan meja-meja yang ditata di atas pasir, diterangi oleh obor dan cahaya lilin. Suara debur ombak menjadi musik latar yang menenangkan. Di tengah makan malam, ponsel Ardi bergetar. Dia meliriknya sekilas, lalu raut wajahnya sedikit berubah. "Siapa, Mas?" tanyaku santai. "Ah,
Bukan siapa-siapa. Cuma email kerjaan, jawabnya cepat, terlalu cepat. Dia kemudian bangkit dari kursinya. Aku ke toilet sebentar ya. Aku memperhatikannya berjalan menjauh, bukan ke arah toilet, melainkan ke sudut pantai yang lebih gelap, ponsel menempel di telinganya. Lagi-lagi, alarm kecil berbunyi di kepalaku, tapi segera ku tepis. Mungkin dia tidak ingin mengganggu makan malam kami dengan suara bising telepon. Rania, jangan berlebihan, kau hanya kelelahan, rutuku dalam hati. Hari kedua di Bali berjalan lebih indah dari yang pertama. Kami menyewa mobil dan mengunjungi beberapa tempat ikonik. Dari Pura Uluwatu yang megah di atas tebing, hingga suasana pedesaan yang asri di Ubud. Rafa sangat senang, dan melihat tawa riangnya adalah segalanya bagiku. Ardi tampak sedikit lebih sering memeriksa ponselnya, tapi dia selalu punya alasan yang masuk akal. Memastikan semua operasional kantor aman selama aku tinggal, katanya. Dan aku, dengan bodohnya, mempercayai setiap kata yang keluar dari bibirnya. Puncak dari ilusi kebahagiaan ini terjadi pada hari ketiga. Kami memutuskan untuk bersantai di sebuah beach club terkenal di Canggu. Tempatnya ramai, dipenuhi turis domestik dan mancanegara. Musik berdentum pelan, menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan. Kami mendapatkan sebuah daybed yang menghadap langsung ke kolam renang dan pantai. Bunda, aku mau es krim, renget Rafa setelah puas berenang. Oke, jagoan. Ayah belikan, ya. Rafa tunggu di sini sama Bunda, kata Ardi, mencubit pipi Rafa gemas. Aku ikut, aku menawarkan diri. Tidak usah, sayang. Kamu di sini saja, jaga Rafa. Aku tidak lama, tolaknya lembut, lalu memberiku kecupan singkat di kening sebelum berjalan menuju bar. Aku kembali fokus pada Rafa, membantunya mengeringkan badan dengan handuk. Kami bercanda dan tertawa, tidak menyadari bahwa sebuah drama yang akan menghancurkan hidupku sedang bersiap untuk dipentaskan. Saat itulah aku melihatnya. Dari kejauhan, seorang anak laki-laki kecil, mungkin seumuran Rafa, berlari dengan girang melintasi kerumunan. Dia berlari dengan tujuan yang pasti, matanya terkunci pada satu sosok. Sosok suamiku, Ardi, yang sedang berjalan kembali ke arah kami sambil membawa 2 cup es krim. Jantungku berhenti berdetak saat anak itu menerjang dan memeluk kaki Ardi dengan erat. Ayah! Suara pekikan anak itu terdengar jelas, bahkan di tengah keramaian. Kepalaku sontak menoleh. Aku melihat Ardi membeku di tempatnya, wajahnya pucat pasi. Es krim yang dipegangnya jatuh ke atas pasir, menciptakan noda warna-warni yang kontras dengan kehancuran yang mulai kurasakan. Ayah, Bima kangen, anak itu melanjutkan, suaranya terdengar begitu polos dan tulus. Kenapa ayah sudah sebulan tidak temui Bima? Ternyata ayah susul Bima liburan, ya? Aku sama Bunda kangen ayah. Setiap kata dari mulut kecil itu menusukku seperti ribuan jarum es. Ayah? Bunda? Kangen? Kepalaku terasa pening. Ini pasti mimpi buruk. Aku pasti salah dengar. Ardi hanya kebetulan mirip dengan ayah anak ini. Tapi kemudian, aku melihat seorang wanita berjalan tergesa-gesa mendekati mereka. Wajahnya panik, seolah berusaha mengejar anak itu. Bima, jangan lari-lari, nak, panggilnya. Pandangan kami bertemu. Dunia di sekelilingku seakan runtuh, hancur berkeping-keping tanpa suara. Waktu melambat, suara musik dan tawa orang-orang meredup menjadi dengungan tak berarti. Karena wanita itu, wanita yang dipanggil, Bunda, oleh anak yang memanggil suamiku, Ayah, adalah seseorang yang sangat kukenal. Dia adalah Sarah, sahabatku sendiri. Sarah. Nama itu bergema di kepalaku, membentur-bentur dinding tengkorakku seperti gema di gua yang kosong. Sarah, sahabat yang sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Gadis malang dari kampung yang kuajak ke Jakarta untuk mengubah nasib. Wanita yang pintu rumahnya selalu terbuka untukku, dan sebaliknya, pintu rumahku selalu terbuka untuknya. Wanita yang keluarganya kubiayai, yang biaya pengobatan orang tuanya kutanggung, yang uang sewa kontrakannya seringkali kulunasi saat dia menangis karena tak punya uang. Dia berdiri di sana, hanya beberapa meter dariku, dengan wajah panik yang kini berubah menjadi ketakutan murni saat matanya terkunci pada mataku.
Dia mengenakan gaun musim panas yang indah, gaun yang kutebak pasti mahal. Jauh berbeda dari penampilan sederhananya yang dulu kukenal. Di kakinya, seorang anak laki-laki memeluk erat pria yang kupanggil suami. Pemandangan itu begitu nyata, begitu brutal, hingga napasku tercekat di tenggorokan. "Sarah," bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Ardi akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dia dengan kaku melepaskan pelukan anak itu, mendorongnya pelan. "Kamu salah orang, Dik," katanya pada bocah itu, suaranya bergetar. Dia menatapku dengan tatapan memohon, tatapan yang penuh dengan kebohongan. "Rania, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku tidak kenal mereka." Tapi anak itu, Bima, menatap Ardi dengan bingung. "Ayah kok gitu? Ini Bima, yah. Ayah lupa sama Bima." Dan kemudian Sarah angkat bicara, suaranya bergetar hebat. "Bima, ayo ke Bunda, Nak. Mungkin kita salah orang." Dia mencoba menarik tangan Bima, tapi anak itu menolak. "Enggak, ini ayah Ardi. Bunda bilang kita mau susul ayah liburan." Setiap kata yang keluar dari mulut polos itu adalah paku yang ditancapkan ke peti mati pernikahanku. Jadi ini bukan kebetulan. Ini direncanakan. Suamiku tidak hanya berselingkuh, dia membawa selingkuhannya dan anak haramnya ke tempat liburan keluarga kami. Emosi yang tadinya berupa syok dan kebingungan kini mulai bermetamorfosis menjadi amarah yang membara, panas dan membakar dari ulu hati hingga ke ujung kepalaku. "Apa maksud semua ini, Ardi?" tanyaku. Kali ini suaraku lebih keras, cukup untuk membuat beberapa orang di sekitar kami menoleh. "Rania, ayo kita bicara di tempat lain." "Tidak di sini," pintanya, mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya kasar. "Di sini. Aku mau kamu jelaskan di sini." "Siapa mereka?" Di sampingku, Rafa yang sedari tadi diam, mulai merasakan ketegangan. "Bunda, kenapa?" "Om itu siapa?" "Kenapa dia panggil ayah? Ayah?" tanyanya, matanya yang polos menatapku, mencari jawaban. Hancur hatiku melihat kebingungan di wajahnya. Anakku tidak pantas melihat ini. Sarah, melihat situasi semakin memanas, akhirnya menarik Bima dengan paksa dan berusaha pergi. Tapi aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku melangkah maju, menghadang jalannya. "Mau kemana kamu, Sarah?" desisku, tatapanku menusuknya tajam. "Setelah semua yang aku berikan padamu, ini balasanmu? Kamu mengambil suamiku." Wajah Sarah basah oleh air mata. "Rania, aku bisa jelaskan. Maafkan aku, Ran." "Jelaskan? Jelaskan apa?" "Bahwa kamu tidur dengan suamiku di belakangku? Bahwa anak ini..." Aku menunjuk Bima yang menangis ketakutan di pelukan ibunya. "Adalah hasilnya? Jelaskan bahwa kebaikan hatiku kamu balas dengan racun." Amarahku meledak. Aku tidak peduli lagi pada tatapan orang-orang. Aku tidak peduli lagi pada citra keluarga bahagia yang selama ini kubangun. Semuanya sudah hancur. Yang tersisa hanyalah puing-puing pengkhianatan. "Kamu..." Aku berbalik menatap Ardi, menunjuk wajahnya dengan jari gemetar. "Pantas saja kamu sering dinas luar kota. Pantas saja kamu sering pulang telat dengan alasan kerjaan banyak." "Ini kerjaanmu? Menghamili sahabatku sendiri?" Ardi tergagap, tak mampu menyusun satu kalimat pun. Wajahnya yang biasa terlihat tenang dan berwibawa kini tampak menyedihkan. "Dan kamu memberinya tiket liburan ke sini? Ke Bali? Di saat yang bersamaan denganku?" Aku tertawa, tawa sumbang yang penuh kepahitan. "Hebat sekali permainanmu, Mas. Sungguh hebat. Di mana kalian menginap? Jangan-jangan di hotel yang sama juga?" Keheningan Ardi adalah jawaban yang lebih menyakitkan dari pengakuan manapun. "Ya Tuhan?" bisikku, kepalaku terasa mau pecah. "Kamarmu di dekat kamarku juga? Supaya kamu bisa bolak-balik antara aku dan dia dengan mudah." Aku teringat semua kebaikan yang telah kutumpahkan pada Sarah. Saat ayahnya butuh operasi jantung, akulah yang memberikan dana talangan tanpa berpikir dua kali. Saat ibunya sakit-sakitan, mobilkulah yang selalu siap sedia mengantar jemput ke rumah sakit. Saat dia terusir dari kontrakannya, rumahkulah yang menjadi tempatnya berlindung.
Aku memberinya pekerjaan di salah satu butikku agar dia bisa mandiri. Aku mengenalkannya pada lingkar pertemananku. Aku mempercayainya dengan semua rahasiaku. Dan dia membalasnya dengan menusukku dari belakang menggunakan pisau yang paling tajam. Uangku, Sarah, kataku dengan suara dingin yang mengejutkan diriku sendiri. Selama ini hidupmu dan keluargamu kubiayai. Dengan uangku. Dan dengan uang itu juga, kamu merebut suamiku. Bukan begitu, Ran? Isak Sarah. Diam, teriakku, membuat semua orang tersentak, termasuk Rafa yang kini mulai menangis. Aku berjongkok di hadapan putraku, memeluknya erat. Rafa, jangan takut, nak. Bunda di sini. Aku mengusap air matanya, berusaha sekuat tenaga agar air mataku sendiri tidak tumpah. Tidak di sini. Tidak di depan mereka. Aku berdiri lagi. Keputusan sudah terbentuk di kepalaku. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi permohonan. Yang ada hanya perhitungan. Semua fasilitas yang kamu nikmati, Ardi, itu dariku. Kataku tajam, mataku menatap lurus ke arahnya. Gajimu sebagai direktur, mobil mewah yang kamu pakai, kartu kredit tanpa batas yang ada di dompetmu, semuanya dari perusahaanku. Dari hasil keringatku. Aku mengeluarkan ponselku. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar karena marah, aku mulai menelepon. Telepon pertama adalah untuk asisten pribadiku. Halo, Dina. Batalkan semua jadwal meeting saya minggu depan. Ada urusan keluarga mendadak. Aku berhenti sejenak, melirik Ardi yang menatapku ngeri. Dan tolong siapkan surat pemecatan untuk Bapak Ardiansyah. Segera. Alasan, pelanggaran etika berat. Saya mau surat itu sudah ada di meja saya begitu saya kembali ke Jakarta. Baik, Bu. Jawab Dina di seberang sana, terdengar bingung namun patuh. Aku menutup telepon. Wajah Ardi memucat. Rania, jangan gegabah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bicara baik-baik? Kesempatan itu sudah hilang saat kamu memutuskan untuk mengkhianatiku dengan sahabatku sendiri. Telepon kedua adalah untuk manajer bank prioritasku. Aku menyebutkan namaku dan beberapa data verifikasi. Selamat sore, Pak Budi. Saya Rania. Tolong blokir semua kartu kredit dan kartu debit tambahan atas nama Ardiansyah yang terhubung dengan rekening saya. Sekarang juga. Ya, semua kartunya. Dan bekukan semua aset di rekening gabungan kami. Saya akan mengirimkan surat kuasa resmi secepatnya. Rania, jangan lakukan ini. Ardi mencoba merebut ponselku, tapi aku menghindar. Kenapa? Takut tidak bisa membayar sisa liburanmu dengan kekasih gelapmu ini, cibirku. Kini, aku berjalan mendekati Sarah yang masih mematung sambil menangis. Dan kamu, pelakor, kataku, menggunakan kata yang paling menghina yang bisa kupikirkan. Rumah bagus yang sedang dibangun di kawasan Cibubur itu, rumah yang selalu kamu pamerkan padaku sebagai hasil kerja kerasmu, aku tahu sekarang siapa yang membiayainya. Aku teringat pesan dari kontraktor rumah impian di ponsel Ardi. Semuanya terhubung. Itu uangku, kan? Uang perusahaanku yang dia gelapkan untuk membangun istana untukmu. Sarah tidak menjawab, hanya isak tangisnya yang semakin kencang. Nikmati selagi bisa, Sarah. Karena aku akan pastikan rumah itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Aku berbalik, meraih tangan Rafa. Ayo, nak, kita pulang. Liburan kita sudah selesai. Rania, tunggu. Ardi menahan lenganku. Aku menatap tangannya yang memegang lenganku dengan jijik, lalu menatap matanya dengan kebencian yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Lepaskan aku. Atau aku akan berteriak memanggil keamanan dan menuduhmu melakukan kekerasan. Dengan enggan, dia melepaskan cengkeramannya. Aku menarik Rafa menjauh dari pemandangan neraka itu. Saat kami berjalan meninggalkan mereka, Ardi yang membeku, Sarah yang meraung, dan Bima yang menangis, aku bisa merasakan puluhan pasang mata menatap kami. Aku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Aku mungkin hancur di dalam, tapi aku tidak akan membiarkan mereka melihatku runtuh. Di bawah terik matahari Bali yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan kami, aku justru merasakan dingin yang menggigit hingga ke tulang. Surga kami telah berubah menjadi neraka.
Dan aku baru saja memulai perangku. Perjalanan kembali ke hotel adalah perjalanan paling sunyi yang pernah kulalui. Rafa, yang mungkin merasakan badai emosi yang berkecamuk di dalam diriku, tertidur di pangkuanku, wajahnya damai, seolah mencari perlindungan dalam dunia mimpi dari kekacauan dunia nyata. Aku bersyukur dia tertidur. Aku tidak sanggup melihat matanya yang penuh pertanyaan, pertanyaan yang tidak akan bisa kujawab tanpa menghancurkan dunianya yang polos. Sopir taksi online yang kami tumpangi sesekali melirikku dari kaca spion, mungkin bertanya-tanya mengapa seorang wanita dengan anak yang tertidur pulas memiliki ekspresi wajah yang begitu keras dan tatapan mata yang kosong. Aku tidak peduli. Pikiranku bekerja lebih cepat dari laju mobil. Setiap kenangan manis bersama Ardi kini terputar ulang di kepalaku, namun dengan filter yang berbeda. Filter pengkhianatan. Senyumnya yang hangat kini terasa seperti topeng. Perhatiannya yang lembut terasa seperti manipulasi. Setiap kalimat, "Aku cinta kamu," kini terdengar seperti kebohongan yang direncanakan dengan baik. Perjalanan dinasnya yang melelahkan, malam-malamnya yang dihabiskan untuk lembur, semua itu adalah alibi untuk membangun kehidupan ganda. Dia tidak hanya berselingkuh, dia telah membangun sebuah keluarga lain, menggunakan sumber dayaku, waktuku, dan kepercayaanku. Dan Sarah. Pikiran tentangnya membuat perutku mual. Aku teringat saat dia menangis di bahuku setahun yang lalu, menceritakan bagaimana dia bertemu seorang pria baik yang akhirnya mau serius dengannya. Pria itu, katanya, adalah seorang duda pengusaha yang mapan. Dia bercerita dengan mata berbinar tentang bagaimana pria itu sangat mencintainya dan berjanji akan menikahinya. Aku, sebagai sahabatnya, ikut bahagia. Aku bahkan memberinya nasihat tentang hubungan, tentang bagaimana menjaga kepercayaan. Betapa bodohnya aku. Pria, duda, itu ternyata adalah suamiku. Dia berakting di depanku, memainkan peran ganda dengan begitu sempurna. Begitu sampai di villa kami, aku dengan hati-hati membaringkan Rafa di tempat tidur. Aku menyelimutinya dan mengecup keningnya, berjanji dalam hati bahwa aku akan melindunginya dari badai ini dengan segenap kekuatanku. Setelah memastikan dia tidur nyenyak, aku berjalan ke ruang tengah. Villa yang tadinya terasa seperti surga pribadi, kini terasa seperti penjara yang mewah dan menyesakkan. Aku duduk di sofa, membiarkan diriku akhirnya merasakan semuanya. Rasa sakit itu datang seperti gelombang pasang, begitu kuat hingga aku sulit bernapas. Dadaku sesak, seolah ada batu besar yang menghimpitnya. Pengkhianatan ini terasa begitu personal, begitu dalam, karena dilakukan oleh dua orang terdekatku. Suamiku, belahan jiwaku, dan sahabatku, orang yang kupercaya seperti saudara. Mereka berkolaborasi untuk menghancurkanku. Air mataku akhirnya tumpah, tanpa suara, mengalir deras membasahi pipiku. Aku menangis bukan karena kehilangan Ardi, tapi karena hancurnya sebuah kepercayaan, hancurnya sebuah dunia yang kubangun dengan susah payah. Aku menangis selama hampir 1 jam, mengeluarkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah yang terpendam. Setelah air mataku kering, yang tersisa adalah kekosongan yang dingin. Dan dari kekosongan itu, tumbuh sebuah tekad yang baja. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Aku membangun kerajaanku dari nol, dan aku tidak akan membiarkan seorang pengkhianat dan seorang parasit meruntuhkannya. Aku mengambil laptopku. Pikiranku kini jernih, setajam pisau bedah. Jika mereka bisa merencanakan pengkhianatan ini selama bertahun-tahun, maka aku bisa merencanakan kejatuhan mereka dalam hitungan jam. Langkah pertama adalah keuangan. Aku sudah memblokir kartu-kartu Ardi. Sekarang, aku perlu mengamankan aset perusahaan. Aku masuk ke dalam sistem internal perusahaanku, mengubah semua kata sandi akses yang dimiliki Ardi. Aku mencabut haknya sebagai salah satu penanda tangan untuk semua transaksi keuangan perusahaan. Dalam sekejap, dia tidak lebih dari seorang karyawan biasa yang sudah dipecat, tanpa akses apapun ke pundi-pundi perusahaan. Langkah kedua, rumah untuk si pelakor. Aku membuka email, mencari kontak agen properti langgananku yang terkenal paling cepat dan efisien. Aku menemukan dokumen digital kepemilikan tanah dan izin membangun rumah di Cibubur itu, yang ternyata dibeli atas nama sebuah perusahaan cangkang yang direkturnya adalah Ardi. Bodohnya dia,
Semua dana untuk perusahaan cangkang itu bisa kulacak alirannya, berasal dari rekening operasional perusahaanku. Aku memiliki bukti penyelewengan dana yang tak terbantahkan. Aku mengetik email kepada agen properti itu. Selamat malam, Pak Tirtayasa. Saya butuh bantuan Anda untuk menjual sebuah properti secepatnya. Rumah dalam tahap pembangunan 80% di Cibubur. Semua dokumen legalitas akan saya kirimkan besok pagi. Saya tidak peduli berapa harganya, jual di bawah harga pasar pun tidak masalah. Yang penting, laku dalam minggu ini. Komisi spesial untuk Anda jika berhasil. Mohon kerahasiaannya. Aku menekan tombol, kirim, dengan perasaan puas yang dingin. Istana yang mereka impikan akan menjadi debu bahkan sebelum mereka sempat menempatinya. Langkah ketiga, bukti hukum. Aku butuh dasar yang kuat untuk perceraian dan untuk menuntut Ardi secara pidana atas penggelapan dana perusahaan. Aku mengumpulkan semua bukti yang kumiliki, mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana ke perusahaan cangkang Ardi, foto-foto Ardi bersama Sarah dan Bima yang sempat kuambil diam-diam saat di Beach Club tadi, bahkan rekaman percakapan singkatku dengan manajer bank. Aku menyimpannya dalam sebuah folder terenkripsi. Saat aku sedang sibuk di depan laptop, pintu villa diketuk dengan keras. Aku sudah tahu siapa yang datang. Aku melihat dari lubang intip. Benar saja, Ardi berdiri di sana dengan wajah panik dan putus asa. Aku membuka pintu, tapi hanya sedikit, dan memasang rantai pengaman. Rania, kita perlu bicara, katanya, suaranya terdengar memelas. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, jawabku dingin. Tolong, Ran. Jangan seperti ini. Pikirkan Rafa. ATM-ku terblokir semua. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kami bahkan mungkin akan diusir dari hotel. Aku tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kamu baru ingat punya anak bernama Rafa? Di mana pikiran itu saat kamu sedang bersenang-senang dengan keluarga barumu? Dan soal kamu tidak bisa apa-apa, itu bagus. Selamat menikmati hasil dari perbuatanmu. Seharusnya kamu memikirkan konsekuensinya sebelum memutuskan untuk menjadi pengkhianat. Tapi Sarah dan Bima tidak tahu apa-apa soal ini. Mereka tidak tahu? Jangan buat aku tertawa, Ardi. Sarah tahu persis siapa aku. Dia tahu persis uang siapa yang selama ini dia nikmati. Dan anak itu? Maaf, aku tidak punya simpati. Kamu yang menciptakan masalah ini, kamu juga yang harus menyelesaikannya. Tanpa uangku. Aku mohon, Rania. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan putuskan Sarah, aku akan... Terlambat, potongku. Semuanya sudah terlambat. Kepercayaan yang kamu hancurkan tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Sekarang pergilah. Jangan pernah menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Atau aku akan benar-benar menelpon keamanan hotel. Wajahnya tampak hancur. Pria yang selama ini kupuja, yang selalu tampak kuat dan memegang kendali, kini terlihat begitu rapuh dan menyedihkan. Tapi aku tidak merasakan apa-apa selain jijik. Cinta di hatiku untuknya telah mati, terkubur di bawah reruntuhan kebohongannya. Aku menutup pintu tepat di depan wajahnya, mengabaikan panggilannya yang semakin putus asa. Aku kembali ke ruang tengah, kini dengan langkah yang lebih mantap. Rencana terakhir untuk malam ini, pulang. Aku memesan 2 tiket penerbangan paling pagi kembali ke Jakarta untukku dan Rafa. Aku tidak sudi menghabiskan 1 detik pun lebih lama di pulau ini, pulau yang seharusnya menjadi surga kami namun ternyata menjadi saksi bisu neraka pribadiku. Sambil memasukkan kembali baju-bajuku dan Rafa ke dalam koper, aku hanya menyisakan pakaian Ardi. Biarkan saja dia dengan semua barang-barangnya. Dia tidak akan membutuhkannya lagi, karena semua itu dibeli dengan uangku. Mulai besok, dia harus belajar lagi cara hidup dari nol. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah tidur Rafa. Wajahnya adalah satu-satunya sumber kekuatanku saat ini. Aku berjanji padanya, pada diriku sendiri, bahwa kami akan baik-baik saja. Aku mungkin telah kehilangan seorang suami dan seorang sahabat, tapi aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Aku akan bangkit dari reruntuhan ini, lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku akan memastikan mereka membayar setiap air mata yang kuteteskan. Pukul 4 pagi,
Alarm di ponselku berbunyi nyaring, memecah keheningan villa yang menyesakkan. Aku segera mematikannya, tak ingin membangunkan Rafa. Aku tidak tidur semalaman, hanya duduk mematung sambil menyusun strategi dan membiarkan adrenalin mengambil alih rasa lelahku. Setiap detail rencana kepulanganku dan kehancuran mereka telah kususun rapi di kepala. Aku mandi dan berganti pakaian dengan cepat, memilih setelan kasual yang nyaman namun tetap terlihat rapi. Aku harus terlihat kuat, terutama di depan Rafa. Aku tidak boleh terlihat hancur. Anak-anak sangat peka terhadap emosi orang tua mereka, dan yang terakhir kuinginkan adalah Rafa ikut merasakan kepedihan yang kurasakan. Setelah siap, aku membangunkan Rafa dengan lembut. "Sayang, bangun. Kita pulang sekarang," bisikku sambil mengusap punggungnya. Dia menggeliat, matanya yang masih mengantuk mengerjap-ngerjap. "Pulang, Bunda? Kenapa? Ayah mana?" Pertanyaan itu menusukku tepat di jantung. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ayah ada urusan mendadak, Nak. Jadi tidak bisa pulang bareng kita. Nanti ayah menyusul, ya. Sekarang kita pulang duluan, Bunda ada kerjaan penting di Jakarta." Ini adalah kebohongan pertama dari serangkaian kebohongan yang mungkin harus kukatakan pada Rafa untuk melindunginya. Hatiku terasa sakit, tapi ini yang terbaik untuknya saat ini. Dia masih terlalu kecil untuk mengerti kerumitan pengkhianatan orang dewasa. Rafa mengangguk patuh, masih setengah sadar. Aku membantunya ke kamar mandi dan memakaikannya baju. Sementara dia menyikat gigi, aku memeriksa ponselku. Ada puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan dari Ardi dan Sarah. "Ardi, Rania, tolong angkat teleponnya. Kita harus bicara. Ini menyangkut masa depan kita, masa depan Rafa." "Ardi, aku di depan villa. Kumohon buka pintunya." "Ardi, mereka benar-benar memblokir kartuku. Aku tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana aku bisa check out?" "Sarah, Kak Ran, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan libatkan Bima. Dia tidak bersalah. Kami tidak bisa kemana-mana." "Sarah, aku mohon, Kak. Aku akan bersujud di kakimu. Tolong bantu kami." Aku membaca pesan-pesan itu dengan ekspresi datar. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Mereka panik. Bagus. Biarkan mereka merasakan sedikit dari keputusasaan yang kurasakan kemarin. Aku menghapus semua pesan itu tanpa membalasnya. Aku memesan taksi bandara melalui aplikasi dan menyeret 2 koper kami ke depan pintu. Koper Ardi dan semua barang-barangnya kutinggalkan begitu saja. Aku membuka pintu, memastikan tidak ada seorang pun di luar. Ardi mungkin sudah menyerah dan kembali ke hotelnya. Perjalanan menuju bandara terasa surreal. Langit Bali masih gelap, hanya semburat fajar yang mulai mewarnai ufuk timur. Jalanan sepi. Seharusnya ini menjadi perjalanan kami pulang bersama, membawa kenangan indah. Nyatanya, aku pulang hanya dengan putraku, membawa luka menganga di hati. Saat check-in, aku memastikan semuanya berjalan lancar. Aku menggunakan jalur prioritas, jadi kami tidak perlu mengantri lama. Rafa, yang kini sudah sepenuhnya bangun, tampak bersemangat melihat pesawat-pesawat yang terparkir di landasan. Untuk sesaat, aku bisa melupakan masalahku, fokus pada kebahagiaan sederhana melihat binar di mata putraku. Sambil menunggu di ruang tunggu, aku menyelesaikan beberapa hal lagi. Aku mengirimkan semua dokumen yang diperlukan kepada pengacaraku, seorang wanita tangguh yang sudah menangani beberapa kasus hukum perusahaanku. Aku memberinya instruksi yang jelas, siapkan gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tanganku, dan siapkan tuntutan pidana untuk Ardi atas penggelapan dana perusahaan. Bukti-bukti yang kukirimkan lebih dari cukup. Laksanakan, Rania. Aku akan urus semuanya. Kamu fokus saja menenangkan diri dan menjaga Rafa, balasnya melalui pesan singkat. Aku merasa sedikit lebih lega. Roda hukum sudah mulai berputar. Kemudian, aku menghubungi kepala keamanan di kompleks perumahanku. "Pak Satrio, selamat pagi. Ini saya, Ibu Rania. Mulai hari ini, tolong jangan izinkan Bapak Ardi masuk ke dalam kompleks dengan alasan apapun. Kartu akses mobilnya sudah saya nonaktifkan dari sistem. Jika dia memaksa, segera hubungi polisi.
Anggap saja ini perintah resmi dari saya sebagai pemilik rumah. Aku juga melakukan hal yang sama untuk kantor. Mengirim email ke bagian keamanan, melarang Ardi memasuki area gedung. Aku memotong aksesnya dari kehidupanku secara sistematis dan tanpa ampun. Dia bukan lagi siapa-siapa bagiku. Dia hanyalah masa lalu yang harus dihapus. Saat panggilan untuk naik ke pesawat diumumkan, aku menggandeng tangan Rafa. Ayo, jagoan. Pesawat kita sudah siap. Dari jendela pesawat, aku melihat matahari terbit sepenuhnya, sinarnya yang keemasan menyinari Pulau Dewata. Ironis. Saat matahari baru memulai harinya, duniaku justru baru saja berakhir dan memulai babak baru yang sama sekali berbeda. Aku memejamkan mata saat pesawat lepas landas, meninggalkan Bali, meninggalkan kenangan pahit, meninggalkan 2 orang pengkhianat yang terdampar di neraka yang mereka ciptakan sendiri. Di Jakarta, aku langsung membawa Rafa pulang. Rumah kami yang besar terasa kosong tanpa kehadiran Ardi, namun anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku justru merasa lega, seolah udara di dalam rumah menjadi lebih bersih dan lebih mudah untuk dihirup. Para asisten rumah tangga menatapku dengan tatapan bertanya, tapi aku hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa Ardi harus memperpanjang urusannya di Bali. Aku menghabiskan sisa hari itu bersama Rafa. Kami bermain, menonton kartun, dan aku memasakkan makanan kesukaannya. Aku berusaha menciptakan suasana senormal mungkin untuknya. Aku harus menjadi bentengnya, pelindungnya. Malam harinya, saat aku menemaninya tidur, dia bertanya lagi. Bunda, ayah kapan pulang? Rafa kangen. Kali ini, aku tidak bisa menahan air mataku. Setetes jatuh di pipiku. Aku cepat-cepat menghapusnya. Nanti ayah pulang, sayang. Sekarang Rafa tidur ya, berdoa buat ayah. Aku memeluknya hingga dia terlelap. Malam itu, aku menangis lagi, bukan karena Ardi, tapi karena Rafa. Anakku yang tidak bersalah harus menjadi korban dari keegoisan ayahnya. Amarahku pada Ardi semakin berkobar. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia juga telah mengkhianati putranya sendiri. Dia telah merampas keutuhan keluarga yang seharusnya menjadi hak Rafa. Keesokan harinya, aku kembali bekerja. Semua karyawan di kantor menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan simpati. Kabar pemecatan Ardi pasti sudah menyebar luas. Aku mengabaikan semua bisikan dan tatapan itu. Aku mengadakan rapat darurat dengan Dewan Direksi. Seperti yang kalian semua ketahui, Bapak Ardiansyah sudah tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini, kataku dengan suara yang tenang dan berwibawa. Posisi direktur operasional untuk sementara akan saya ambil alih langsung. Saya harap tidak ada yang berspekulasi macam-macam. Fokus kita saat ini adalah menjaga stabilitas dan kinerja perusahaan. Semua proyek harus tetap berjalan sesuai jadwal. Aku memimpin rapat dengan kepala dingin, membahas angka dan strategi seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku menunjukkan pada mereka bahwa aku adalah pemimpin yang kuat, yang tidak akan goyah hanya karena masalah pribadi. Perusahaan ini adalah bayiku, hasil kerja kerasku, dan aku akan melindunginya sama seperti aku melindungi Rafa. Sore harinya, agen propertiku menelepon. Bu Rania, ada kabar baik. Rumah di Cibubur itu sudah ada yang menawar. Harganya memang di bawah pasar, tapi dia siap bayar tunai. Prosesnya bisa selesai dalam 2 hari. Bagus. Lanjutkan, jawabku singkat. Segera proses AJB, akta jual beli, atas nama saya. Saya sudah siapkan semua surat kuasa yang diperlukan. Semua berjalan sesuai rencanaku. Satu persatu, pilar kehidupan yang dibangun Ardi dan Sarah dengan uangku, kuruntuhkan. Aku bertanya-tanya apa yang mereka lakukan sekarang di Bali. Tanpa uang, tanpa akses, mereka pasti putus asa. Mungkin mereka mencoba meminjam uang dari teman, tapi sebagian besar teman mereka adalah temanku juga. Aku ragu ada yang mau membantu mereka setelah mendengar apa yang terjadi. Aku tidak merasa bersalah. Ini bukan balas dendam. Ini adalah keadilan. Mereka telah mengambil kebahagiaanku, jadi aku mengambil kembali semua yang menjadi hakku. 2 hari setelah aku kembali ke Jakarta, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku punya firasat kuat siapa peneleponnya, tapi aku tetap mengangkatnya.
Aku ingin mendengar suara keputusasaan mereka secara langsung. Halo? Ran? Akhirnya kamu angkat juga. Suara Ardi terdengar panik dan serak di seberang sana. Latar belakangnya terdengar bising, seperti di terminal atau stasiun. Ada apa? Tanyaku, nadaku sedingin es. Kamu benar-benar tega melakukan ini pada kami? Kami 2 hari terdampar di sini. Kami harus menjual jam tanganku untuk bisa makan dan membeli tiket bus pulang. Tiket bus, Rania, kamu tahu betapa menderitanya kami? Aku mendengus pelan. Penderitaan? Kamu belum tahu apa arti penderitaan yang sesungguhnya, Ardi. Penderitaan adalah saat duniamu hancur dalam sekejap karena dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya. Aku tahu aku salah. Aku mengaku salah. Tapi tidak bisakah kamu beri kami sedikit belas kasihan? Pikirkan Bima, dia masih kecil, dia ikut menderita. Bima bukan urusanku. Dia urusanmu. Kamu yang memilih untuk memiliki keluarga kedua, maka kamu juga yang harus bertanggung jawab untuk menafkahinya. Tapi jangan harap sepeser pun dariku. Uangku hanya untuk anakku, Raffah. Terdengar helaan napas frustrasi darinya. Lalu apa maumu sekarang? Aku sudah kehilangan pekerjaan, semua asetku dibekukan. Kamu mau aku jadi gembel? Itu pilihanmu. Mungkin dengan begitu kamu bisa belajar artinya berjuang dari nol, tanpa fasilitas dan kemewahan dariku. Mungkin kamu bisa belajar artinya menjadi laki-laki yang sesungguhnya. Rania, kumohon. Sudah cukup, potongku. Jangan hubungi aku lagi. Semua urusan kita selanjutnya akan melalui pengacaraku. Selamat menikmati hidup barumu. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Aku memblokir nomor itu, sama seperti puluhan nomor tak dikenal lainnya yang mencoba menghubungiku selama 2 hari terakhir. Aku membayangkan mereka di dalam bus yang panas dan sesak dalam perjalanan dari Bali ke Jakarta. Pemandangan yang sangat kontras dengan saat mereka berangkat dengan pesawat kelas bisnis yang kubayari. Keadilan terkadang datang dalam bentuk yang ironis. Sore itu, pengacaraku datang ke kantorku. Dia membawa setumpuk dokumen. Surat gugatan cerai sudah siap didaftarkan, Ran. Tuntutan pidananya juga sudah kita laporkan ke pihak berwajib. Polisi akan segera memanggil Ardi untuk dimintai keterangan. Bagus, kataku sambil menandatangani beberapa berkas. Dan soal rumah di Cibubur, lanjutnya, selamat, proses jual-beli sudah selesai. Uangnya sudah masuk ke rekeningmu pagi tadi. Pembelinya bergerak sangat cepat. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Vina. Kamu yang terbaik. Apapun untukmu, sahabatku. Aku tidak percaya Ardi dan Sarah bisa sekeji itu, katanya sambil menepuk pundakku. Vina bukan hanya pengacaraku, dia juga salah satu sahabat terdekatku yang tahu persis bagaimana aku dulu sangat memuja Ardi dan menyayangi Sarah. Dia adalah salah satu orang yang ikut bahagia saat aku membantu Sarah memulai hidup baru di Jakarta. Setelah Vina pulang, aku duduk termenung di ruang kerjaku yang menghadap ke gemerlap lampu kota Jakarta. Aku sudah memenangkan semua pertempuran ini. Aku mendapatkan kembali uangku, propertiku, dan perusahaanku. Aku sudah memastikan para pengkhianat itu menerima ganjaran atas perbuatan mereka. Tapi mengapa aku tidak merasa menang? Di dalam hatiku masih ada lubang yang menganga. Lubang yang ditinggalkan oleh kenangan dan mimpi-mimpi yang telah hancur. Aku teringat masa-masa awal pernikahanku dengan Ardi, saat kami masih sama-sama berjuang. Aku teringat tawarnya Sarah saat kami menghabiskan waktu berbelanja atau curhat hingga larut malam. Semua itu terasa seperti kebohongan sekarang. Apakah ada sedikit pun ketulusan dalam hubungan kami selama ini? Atau aku hanya pion dalam permainan mereka? Ponselku bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan dari nomor yang berbeda. Kak Ran, ini aku, Sarah. Aku mohon, beri aku kesempatan bicara. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Begitu sampai di Jakarta, kami langsung ke rumahku. Tapi, rumahnya sudah ada penghuni baru. Mereka bilang rumah itu sudah dijual. Kak, barang-barangku, barang-barang orang tuaku, semuanya masih di dalam. Aku mohon, Kak. Jadi mereka sudah tiba di Jakarta? Dan mereka langsung mendapatkan kejutan kedua.
Aku sengaja meminta agen properti untuk mengurus pemindahan barang-barang di dalam rumah itu ke sebuah gudang sewaan. Aku tidak sejahat itu untuk membuang barang-barang milik orang tua Sarah yang tidak bersalah. Aku mengetik balasan singkat. Barang-barangmu ada di gudang sewa mandiri, Blok C12, Cakung. Aku sudah membayar biaya sewa untuk 1 bulan. Setelah itu, terserah padamu. Anggap itu kebaikan terakhir dariku. Setelah ini, jangan pernah menghubungiku lagi. Kita tidak pernah saling kenal. Setelah mengirim pesan itu, aku benar-benar mematikan ponselku. Cukup sudah. Aku tidak mau lagi mendengar gema keputusasaan mereka. Aku harus fokus pada masa depanku dan masa depan Rafa. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Aku memutuskan untuk membawa Rafa ke taman bermain. Aku ingin melihatnya tertawa, berlari, dan bermain seperti anak-anak lain yang tidak memiliki beban. Aku ingin menebus waktu liburan kami yang terampas. Di tengah keramaian taman bermain, saat Rafa sedang asyik bermain perosotan, aku melihatnya. Sebuah keluarga kecil. Ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki. Sang ayah mengangkat anaknya tinggi-tinggi ke udara, dan tawa mereka berdua terdengar begitu renyah dan bahagia. Sang ibu mengamati mereka dengan senyum penuh cinta. Pemandangan itu, pemandangan yang dulu kumiliki, kini terasa begitu menyakitkan. Tanpa sadar, air mataku menetes. Aku cepat-cepat menghapusnya. Aku tidak boleh lemah. Tidak di depan Rafa. Bunda, kenapa menangis? Suara Rafa tiba-tiba terdengar di sampingku. Dia menatapku dengan cemas. Aku tersenyum, berusaha terlihat seceria mungkin. Enggak, sayang. Bunda tidak menangis. Cuma kelilipan debu. Aku memeluknya erat. Rafa senang hari ini. Senang banget, Bunda. Besok kita ke sini lagi, ya? Tentu, Nak. Tentu saja, janjiku. Dalam pelukan putraku, aku menemukan kembali kekuatanku. Balas dendam tidak akan pernah bisa menyembuhkan lukaku. Menghukum mereka tidak akan mengembalikan kebahagiaanku yang hilang. Satu-satunya hal yang bisa menyembuhkanku adalah waktu dan cinta tanpa syarat dari anakku. Mulai hari itu, aku berjanji untuk fokus pada penyembuhan. Aku akan membangun kembali duniaku yang hancur, bukan di atas puing-puing kebencian, tapi di atas fondasi cinta untuk putraku. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Ardi dan Sarah mungkin sudah jatuh, tapi orang yang putus asa bisa melakukan hal-hal nekat. Aku harus tetap waspada. Aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan muncul lagi di hadapanku, membawa babak akhir dari drama menyakitkan ini. Dan saat itu tiba, aku harus sudah siap. 1 bulan berlalu. Kehidupan mulai menemukan ritme barunya. Aku dan Rafa perlahan beradaptasi dengan status kami sebagai keluarga dengan anggota hanya 2 orang. Aku mengisi hari-hariku dengan pekerjaan di kantor dan bermain bersama Rafa. Aku menyibukkan diri hingga tak punya waktu untuk meratapi masa lalu. Surat panggilan dari pengadilan untuk sidang cerai pertama sudah datang. Proses hukum berjalan sesuai rencana. Panggilan dari kepolisian untuk Ardi terkait kasus penggelapan dana juga sudah dilayangkan. Menurut pengacaraku, Ardi sangat tidak kooperatif, namun bukti yang kami miliki terlalu kuat. Cepat atau lambat, dia akan terjerat oleh hukumannya sendiri. Aku sudah lama tidak mendengar kabar tentang mereka, dan sejujurnya, aku tidak peduli. Aku menganggap mereka sudah menjadi bagian dari masa lalu yang kelam. Namun, takdir berkata lain. Sore itu, aku baru saja menjemput Rafa dari sekolah. Saat mobilku memasuki gerbang kompleks perumahan, aku melihat 2 sosok yang kukenal berdiri di dekat pos satpam. Mereka tampak lusuh dan kurus. Ardi dan Sarah. Mereka dihentikan oleh satpam karena, tentu saja, mereka tidak punya akses masuk. Jantungku berdebar kencang, bukan karena rindu atau takut, melainkan karena amarah yang kembali tersulut. Beraninya mereka menampakkan diri di dekat rumahku, di dekat anakku. Ardi melihat mobilku dan langsung berlari menghampiri, mengabaikan teriakan satpam. Dia menggedor-gedor kaca jendelaku. Rania, buka. Kita perlu bicara? Aku mengunci pintu mobil secara otomatis. Rafa di kursi belakang menatap pemandangan itu dengan mata ketakutan. Bunda, itu ayah. Kenapa ayah begitu? Tidak apa,
sayang. Tetap di dalam mobil, ya, kataku menenangkan, meskipun tanganku sendiri gemetar. Aku menurunkan kaca jendela sedikit, hanya cukup agar suaraku terdengar. Pergi dari sini, Ardi. Jangan membuat keributan di depan anakmu sendiri. Aku tidak akan pergi sebelum kamu bicara denganku. Wajahnya tampak putus asa. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan pakaian yang dikenakannya terlihat kusam. Ini bukan Ardi yang kukenal. Pria yang dulu selalu tampil necis dan wangi kini terlihat seperti orang yang kehilangan segalanya. Memang, dia telah kehilangan segalanya. Sarah berdiri beberapa meter di belakangnya, menunduk sambil menggendong Bima yang tertidur. Dia tidak berani menatapku. Pak Satrio, panggilku pada petugas keamanan yang berlari mendekat. Tolong usir mereka dari sini. Mereka mengganggu saya. Tapi, Bu, ini Bapak Ardi? Jawab satpam itu ragu. Dia bukan siapa-siapa lagi. Dia orang asing yang mengganggu privasi saya. Jika mereka tidak mau pergi, telepon polisi sekarang juga. Mendengar kata polisi, Ardi tampak gentar. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Rania, kumohon. Sebentar saja. Demi Rafa. Menggunakan nama Rafa sebagai tamengnya adalah kesalahan fatal. Amarahku mencapai puncaknya. Aku mematikan mesin mobil, membuka pintu, dan keluar menghadapinya. Demi Rafa, desisku tajam. Di mana pikiran, demi Rafa, saat kamu menghamilinya? Di mana pikiran, demi Rafa, saat kamu berbohong padaku setiap hari? Di mana pikiran, demi Rafa, saat kamu membawa keluarga harammu berlibur di belakang kami? Jangan pernah sebut nama anakku untuk menutupi kebusukanmu. Aku berjalan melewatinya, menuju Sarah. Kini aku berdiri tepat di hadapannya. Dia akhirnya mengangkat wajahnya. Wajah yang dulu cantik itu kini tampak kuyu dan penuh penderitaan. Matanya bengkak, mungkin karena terlalu banyak menangis. Bagaimana rasanya, Sarah? Tanyaku dengan suara rendah namun menusuk. Bagaimana rasanya hidup tanpa uangku? Tanpa kemudahan yang selama ini kamu nikmati? Kontrakanmu sudah habis, kan? Uang sewa gudang untuk barang-barangmu juga pasti sudah jatuh tempo. Sekarang kalian tinggal di mana? Dia tergagap, air matanya mulai mengalir. Kami menumpang di rumah saudara jauh. Kak, kami hidup susah. Bagus, jawabku dingin. Itu yang namanya hidup. Berjuang. Bukan menjadi parasit yang menempel pada kebaikan orang lain lalu menggerogotinya dari dalam. Aku tahu aku salah, Kak. Aku menyesal. Setiap hari aku menyesal, isaknya. Aku menatap Bima yang tertidur di pelukannya. Wajah anak itu polos, tidak tahu apa-apa tentang dosa orang tuanya. Untuk sesaat, hatiku goyah. Tapi kemudian aku teringat pada Rafa yang ketakutan di dalam mobil. Anakku juga tidak bersalah, tapi dia harus menanggung akibat perbuatan mereka. Penyesalanmu tidak ada artinya bagiku, kataku. Penyesalan tidak akan bisa mengembalikan kepercayaan yang telah kalian hancurkan. Penyesalan tidak akan bisa menghapus luka di hati anakku. Aku berbalik kembali menghadap Ardi. Dengarkan aku baik-baik, karena ini adalah terakhir kalinya aku bicara pada kalian. Proses cerai akan terus berjalan. Tuntutan hukum atas nama perusahaan juga tidak akan pernah kucabut. Kalian akan menghadapi semuanya sendiri. Aku berhenti sejenak, menatap matanya dalam-dalam. Silakan sayangi anak itu, kataku sambil menunjuk Bima. Sayangi dia melebihi kau menyayangi anakku, Rafa. Karena selama ini, kamu memang selalu mengacuhkan Rafa. Kamu terlalu sibuk dengan keluarga barumu hingga lupa bahwa kamu punya putra yang tulus mencintaimu di sini. Wajah Ardi tampak terpukul oleh kata-kataku. Besarkan dia, nafkahi dia, berikan dia kehidupan yang layak. Itu tanggung jawabmu sebagai ayahnya. Tapi jangan pernah berharap satu hal dariku. Aku mendekatkan wajahku, suaraku nyaris berbisik namun penuh penekanan. Jangan harap kenyamanan dariku. Jangan harap uangku, fasilitas dariku, atau belas kasihan dariku. Pintu itu sudah tertutup selamanya. Kalian ingin membangun keluarga? Silakan. Bangun dari nol, dengan keringat kalian sendiri. Sekarang, pergilah. Dan jangan pernah kembali.
Setelah mengucapkan kalimat terakhirku, aku merasa sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Inilah penutupan yang kubutuhkan. Bukan untuk memaafkan mereka, tapi untuk membebaskan diriku sendiri dari belenggu kebencian. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku berbalik, masuk ke dalam mobil, dan menyalakannya. Aku sengaja melewati mereka, menunjukkan bahwa aku tidak akan pernah lagi melihat ke belakang. Dari kaca spion, aku melihat mereka berdiri mematung di pinggir jalan, seperti dua patung kesedihan, ditinggalkan oleh dunia yang pernah mereka coba curi dariku. Aku terus melaju, meninggalkan mereka di belakang, menuju rumahku, menuju kehidupanku yang baru bersama Rafa. Perjalanan masih panjang, dan luka ini mungkin akan selalu ada. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Aku telah mengambil kembali kendali atas hidupku. 1 tahun kemudian, suara tawa Rafa memenuhi ruang keluarga kami yang terang benderang. Dia sedang asyik menyusun menara balok yang sangat tinggi, dan setiap kali menara itu runtuh, dia akan tertawa terbahak-bahak seolah itu adalah hal terlucu di dunia. Aku mengamatinya dari sofa, secangkir teh hangat di tanganku, sebuah senyum tulus terukir di bibirku. Inilah pemandangan favoritku di dunia. Banyak yang telah berubah dalam 1 tahun terakhir. Proses perceraianku dengan Ardi akhirnya selesai. Pengadilan mengabulkan semua tuntutanku. Hak asuh Rafa jatuh sepenuhnya ke tanganku, dan Ardi tidak mendapatkan sepeser pun harta gonogini karena terbukti bersalah dalam perselingkuhan dan penelantaran. Kasus penggelapan dana perusahaan juga telah mencapai vonis. Ardi divonis bersalah dan harus menjalani hukuman penjara selama 3 tahun serta membayar ganti rugi yang jumlahnya sangat besar kepada perusahaanku. Aku tidak menghadiri sidang vonisnya. Pengacaraku yang memberitahukan hasilnya. Aku tidak merasakan kemenangan ataupun kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kelegaan karena sebuah babak kelam dalam hidupku akhirnya benar-benar telah berakhir. Aku tidak tahu, dan tidak ingin tahu, bagaimana nasib Sarah dan putranya. Mereka telah lenyap dari hidupku, seperti bayangan yang ditelan kegelapan malam. Fokusku sepenuhnya tercurah pada 2 hal, membesarkan Rafa dan mengembangkan bisnisku. Perusahaan, di bawah kendali penuhku, justru semakin maju. Aku meluncurkan beberapa lini produk baru yang sukses besar di pasaran. Para karyawan menghormatiku, bukan hanya sebagai atasan, tetapi sebagai seorang wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan dengan kepala tegak. Aku menemukan kembali gairahku dalam bekerja, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk aktualisasi diri. Hubunganku dengan Rafa menjadi semakin erat. Aku adalah ibu sekaligus ayahnya. Aku yang mengantarnya sekolah, menemaninya bermain bola, dan membacakan dongeng sebelum tidur. Tentu saja, ada saat-saat di mana dia bertanya tentang ayahnya. Aku menjelaskannya dengan hati-hati, dengan bahasa yang bisa dia mengerti. Ayah sedang sekolah lagi, nak, kataku suatu malam. Sekolah untuk belajar menjadi orang yang lebih baik. Tempatnya jauh, jadi ayah tidak bisa sering-sering bertemu Rafa. Aku tahu suatu hari nanti aku harus menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi tidak sekarang. Aku akan membiarkannya menikmati masa kecilnya yang berharga tanpa dibebani oleh dosa-dosa orang dewasa. Luka di hatiku tidak sepenuhnya sembuh. Bekasnya akan selalu ada, sebagai pengingat pahit akan sebuah pengkhianatan. Ada malam-malam di mana aku merasa kesepian, merindukan sosok pasangan untuk berbagi cerita. Tapi aku belajar untuk berdamai dengan diriku sendiri. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain, tapi bisa diciptakan dari dalam diri sendiri. Aku mulai membuka diri lagi, bukan untuk hubungan romantis, tapi untuk persahabatan. Teman-teman lamaku yang sempat menjauh karena merasa canggung, kini kembali merapat. Mereka melihat bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku lebih kuat dari yang mereka duga. Kami kembali menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan saling mendukung. Aku sadar, meskipun aku telah kehilangan seorang sahabat, aku masih memiliki banyak sahabat sejati yang tulus menyayangiku. Suatu sore, saat aku sedang bersantai di taman belakang rumah, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal, namun bukan dari Indonesia. Karena penasaran, aku mengangkatnya. Halo? Rania? Suara di seberang terdengar ragu. Suara seorang wanita yang lebih tua. Iya, ini siapa? Ini Tante Sari,
ibunya Sarah. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku hampir saja menutup telepon, tapi sesuatu menahanku. Ada apa, Tante? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap netral. Terdengar isak tangis di seberang sana. Maafkan Tante mengganggumu. Endut. Tante hanya ingin mengucapkan terima kasih. Aku mengerutkan kening. Terima kasih untuk apa? Tante tahu semua yang telah Sarah lakukan padamu. Dia sudah menceritakan semuanya sambil menangis. Dia dan Ardi datang ke kampung sebulan setelah Ardi keluar dari penjara. Mereka hidup sangat susah di sini, Enduk. Ardi kerja serabutan, dan Sarah mencoba berjualan kue. Tapi yang ingin Tante sampaikan, terima kasih karena kamu dulu pernah sangat baik pada keluarga kami. Uang yang pernah kamu berikan untuk operasi Bapak, kebaikanmu, Tante tidak akan pernah melupakannya. Dan Tante ingin meminta maaf atas nama anak Tante. Maafkan dia, Enduk. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Mendengar kabar mereka hidup susah tidak lagi memberiku kepuasan. Aku hanya merasakan kehampaan. Dan soal barang-barang kami yang di gudang, lanjutnya, Sarah akhirnya bisa mengambilnya setelah menabung berbulan-bulan. Dia bilang kamu yang membayar sewanya untuk bulan pertama. Terima kasih, Enduk. Kamu orang baik. Kata-kata itu terasa aneh di telingaku. Aku bukan orang baik. Aku telah menghancurkan mereka. Tapi mungkin, di tengah amarahku, masih ada sisa belas kasihan yang tak kusadari. Sudahlah, Tante. Semua sudah berlalu, akhirnya aku berhasil bersuara. Saya harap Tante dan keluarga sehat-sehat saja. Terima kasih, Enduk. Semoga kamu selalu bahagia bersama putramu. Kamu pantas mendapatkannya. Setelah telepon itu ditutup, aku termenung lama. Aku sadar, balas dendam tidak pernah membawa kebahagiaan. Keadilan sudah ditegakkan, dan sisanya adalah takdir yang harus mereka jalani sendiri. Aku tidak lagi menyimpan kebencian. Yang ada hanya pelajaran berharga. Aku belajar bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat mahal dan rapuh. Aku belajar bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan terletak pada siapa yang mendampinginya, tapi pada kemampuannya untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa setelah malam yang paling gelap sekalipun, fajar akan selalu menyingsing. Aku menatap Rafa yang kini berlari ke arahku, memamerkan gambar yang baru saja dibuatnya. Gambar dua orang, satu besar dan satu kecil, bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. Ini Bunda dan Rafa, serunya bangga. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya yang wangi. Gambarnya bagus sekali, sayang. Di pelukan putraku, di bawah langit senja yang damai, aku tahu bahwa aku telah menemukan fajar baruku. Kami mungkin hanya berdua, tapi kami utuh. Dan kami bahagia. Itulah yang terpenting. 10 tahun kemudian. Mentari pagi di Jakarta, pada hari Senin yang sibuk, menyaring masuk melalui jendela kaca setinggi dinding di ruang kerjaku. Dari lantai 45 sebuah gedung pencakar langit di jantung distrik bisnis, kota ini tampak seperti diorama yang rumit dan hidup. Lalu lintas di bawah sana bergerak seperti aliran darah di pembuluh arteri, sebuah simfoni klakson dan deru mesin yang tak pernah berhenti. Dulu, pemandangan ini memberiku energi, memacu adrenalin untuk terus menaklukkan tantangan. Sekarang, pemandangan ini memberiku ketenangan. Ketenangan seorang pemenang yang tidak lagi perlu membuktikan apa-apa. Di tanganku, bukan lagi secangkir teh, melainkan tablet tipis yang menampilkan laporan penjualan dari cabang terbaru kami di Milan. Merek, Rania, yang dulu hanya sebuah perusahaan rintisan, kini telah menjadi jenama fashion global yang disegani. Papan-papan iklan di Tokyo, butik-butik mewah di Paris, dan peragaan busana di New York. Semua adalah buah dari kerja keras, air mata, dan tekad baja yang kutempa dari puing-puing kehancuran 1 dekade lalu. Aku, Rania, bukan lagi hanya seorang wanita yang bangkit. Aku adalah sebuah imperium. Namun, di antara semua pencapaian itu, mahakarya terbesarku baru saja masuk ke ruangan, membawa aroma roti panggang dan kopi. Selamat pagi, Ratu Penguasa Jagat Fashion. Sapanya dengan suara bariton yang dalam namun jenaka. Dia meletakkan nampan berisi sarapan di mejaku. Laporan dari Milan bisa menunggu. Perutmu tidak?
Aku tertawa, meletakkan tabletku. Sejak kapan CEO-ku merangkap jadi asisten pribadi? Rafa tersenyum. Senyumnya adalah perpaduan sempurna antara kehangatan dan kecerdasan, senyum yang bisa meluluhkan hati para dewan direksi sekaligus para gadis di kampusnya. Di usianya yang 17 tahun, dia telah tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Posturnya tinggi tegap, melebihi Ardi. Wajahnya memiliki ketegasanku, namun matanya memancarkan kelembutan yang menenangkan. Dia bukan hanya putraku, dia adalah sahabatku, rekan berdebatku, dan orang yang paling kupercaya di dunia. Anggap saja ini program magang, jawabnya sambil duduk di kursi di hadapanku. Dia sudah terbiasa berada di kantor ini sejak kecil. Mempelajari kebiasaan pemimpin besar. Ternyata, dia suka melewatkan sarapan. Kami sarapan bersama, sebuah ritual pagi yang kami jaga di tengah kesibukan kami. Kami berbicara tentang segala hal, dari strategi pemasaran digital hingga rencana liburannya setelah ujian akhir. Dia adalah mahasiswa tingkat pertama di fakultas bisnis terbaik di negeri ini, namun kecintaannya pada perusahaan yang kubangun membuatnya menghabiskan lebih banyak waktu di sini daripada di kampus. Hubungan kami adalah hubungan yang kubangun di atas fondasi kejujuran mutlak. Saat usianya 12 tahun, aku menceritakan semuanya. Tentang ayahnya, tentang Sarah, tentang pengkhianatan di Bali. Aku tidak menggunakan bahasa yang manis atau menyembunyikan fakta. Aku menceritakannya sebagai sebuah kisah tentang kerapuhan manusia, tentang kesalahan, dan konsekuensi. Rafa mendengarkan dengan saksama, tidak menyela. Setelah aku selesai, dia hanya memelukku erat dan berkata, "Terima kasih sudah menjadi bunda yang kuat untukku." Sejak saat itu, kami tidak pernah membahasnya lagi, kecuali sesekali dalam konteks pelajaran hidup. "Oh ya, tadi ada surat datang ke rumah," kata Rafa di sela-sela kunyahannya. "Bukan surat biasa, amplopnya tulisan tangan, dari desa gitu kelihatannya. Untuk Bunda." "Mungkin dari salah satu pengrajin tenun kita di pedalaman," jawabku acuh tak acuh. "Mungkin," Rafa mengangkat bahu. "Tapi perangkonya sudah lama, dan alamat pengirimnya dari Jawa Tengah, bukan Jawa Barat atau Bali." Rasa ingin tahuku terusik. Setelah sarapan, Rafa pamit untuk menemui tim kreatif, sementara aku meminta asistenku untuk mengambil surat itu dari rumah. Setengah jam kemudian, sebuah amplop berwarna coklat kusam dengan tulisan tangan yang sedikit gemetar tergeletak di mejaku. Aku mengenal tulisan itu. Tulisan tangan yang sama yang pernah kutemukan di buku catatan Sarah bertahun-tahun yang lalu, saat dia meminjam catatanku. Tapi tulisan ini milik orang yang lebih tua. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat saat aku membuka amplop itu dengan pembuka surat perak. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas surat bergaris. Wangi minyak kayu putih samar-samar tercium. Untuk Enduk Rania di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Enduk Rania dan putra Enduk, Rafa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan Tante memberanikan diri menulis surat ini. Mungkin Enduk sudah lupa dengan Tante. Saya Sari, ibunya Sarah. Aku berhenti membaca. Nama itu, setelah 10 tahun terkubur dalam-dalam, kini muncul kembali, membawa gema masa lalu yang samar. Aku menarik napas panjang, lalu melanjutkan membaca. Tante tidak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi. Tante menulis surat ini bukan untuk meminta uang atau belas kasihan. Tante hanya ingin memberitahukan sebuah kabar. Kondisi Sarah, Enduk. Kondisinya semakin memburuk. Sudah hampir setahun ini dia terbaring lemah karena sakit ginjal yang parah. Dokter di puskesmas desa sudah menyerah. Katanya harus dibawa ke rumah sakit besar di kota untuk cuci darah rutin, tapi kami tidak punya biaya sepeser pun. Ardi sudah lama meninggalkan kami, Enduk. Beberapa tahun setelah dia keluar dari penjara dan mencoba hidup di desa, dia pergi begitu saja. Katanya tidak tahan hidup susah. Kami tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Sejak itu, Sarah yang bekerja keras menghidupi tante, bapak, dan anaknya, Bima. Dia bekerja di sawah, membuat kue, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Mungkin karena terlalu lelah, badannya akhirnya tidak kuat. Yang paling membuat hati tante hancur adalah melihat Bima. Dia sekarang sudah jadi pemuda yang baik, Enduk. Usianya hampir sama dengan Rafa. Dia anak yang pintar dan penurut.
Dia putus sekolah demi merawat ibunya dan bekerja serabutan di pasar untuk membeli obat seadanya. Dia melihat ibunya menderita setiap hari, perlahan-lahan meredup di depan matanya. Sekali lagi, Tante tidak meminta apa-apa. Tante hanya merasa, sebagai sesama wanita dan sesama ibu, Enduk Rania berhak tahu. Sarah sering mengigau memanggil nama Enduk dalam tidurnya. Dia selalu bilang, dosa terbesarnya di dunia ini adalah padamu. Mungkin dengan mengetahui kabarnya, Enduk bisa menemukan penutupan yang sempurna. Atau mungkin, Tante hanya orang tua yang putus asa yang berharap pada keajaiban. Terima kasih sudah membaca surat Tante. Jaga diri baik-baik, Enduk. Tante selalu mendoakan kebahagiaanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Tante, Sari. Aku meletakkan surat itu di meja. Tanganku sedikit gemetar. Ruangan yang tadinya terasa nyaman dan aman, kini terasa dingin. Hantu-hantu dari masa lalu yang kukira sudah tenang, ternyata hanya tertidur. Selama sisa hari itu, aku tidak bisa berkonsentrasi. Kata-kata dalam surat itu terus berputar di kepalaku. Dia sering mengigau memanggil nama Enduk. Dosa terbesarnya adalah padamu. Bima putus sekolah demi merawat ibunya. Aku tidak merasakan dendam. Anehnya, amarah yang dulu membakar hebat kini hanya tersisa abunya yang dingin. Yang kurasakan adalah sesuatu yang lebih rumit. Sebuah perasaan berat di dada, campuran antara iba dan keengganan untuk terlibat lagi. Sarah telah menyakitiku begitu dalam. Logikaku berkata, itu bukan lagi urusanku. Itu adalah karma yang harus dia tuai. Tapi hatiku, hati seorang ibu, berbisik lain. Bayangan Bima, seorang pemuda yang mengorbankan masa depannya untuk ibunya, terus menghantuiku. Malam itu, saat makan malam, aku menceritakan isi surat itu pada Rafa. Aku memperhatikannya dengan saksama saat dia membaca surat itu sendiri. Ekspresinya tenang, namun matanya yang tajam menunjukkan bahwa pikirannya bekerja keras. Setelah selesai membaca, dia terdiam lama. Jadi, katanya pelan, aku punya saudara tiri, dan dia sedang dalam kesulitan. Dia bukan tanggung jawab kita, Raf, kataku cepat. Aku tahu, jawabnya sambil menatapku. Tapi dia tetap darah daging ayah. Dan ibunya wanita yang pernah menjadi sahabat Bunda. Dia berhenti sejenak. Bunda, apa yang akan Bunda lakukan? Aku tidak tahu, jawabku jujur. Sebagian dari diriku ingin merobek surat ini dan melupakannya. Tapi sebagian lagi merasa tidak tenang, potong Rafa, seolah bisa membaca pikiranku. Dia menggeser kursinya lebih dekat. Bunda, selama ini Bunda selalu mengajariku tentang kekuatan, tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan. Tapi Bunda juga mengajariku tentang welas asih. Bunda membangun panti asuhan, memberikan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu. Kenapa? Karena Bunda percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Aku menatapnya, terkejut oleh kedewasaannya. Ini bukan tentang memaafkan, Bun, lanjutnya. Mungkin ini tentang melepaskan. Melepaskan beban terakhir dari masa lalu yang masih tersisa. Mungkin dengan melihat mereka, dengan menghadapi kenyataan mereka, Bunda bisa benar-benar bebas. Dia tersenyum kecil. Dan sejujurnya, aku penasaran. Aku ingin bertemu dengannya. Dengan Bima. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Perkataan Rafa terus terngiang. Ini tentang melepaskan. Mungkin dia benar. Selama ini aku berpikir aku sudah menang, sudah bebas. Tapi keenggananku untuk bahkan memikirkan nasib mereka menunjukkan bahwa aku masih terikat. Aku masih membiarkan mereka memiliki secuil kuasa atas emosiku. Keesokan paginya, aku membuat sebuah keputusan. Bukan keputusan sebagai seorang wanita yang tersakiti, tapi sebagai seorang manusia. Rafa, panggilku saat dia hendak berangkat ke kampus. Kosongkan jadwalmu akhir pekan ini. Kita akan pergi ke Jawa Tengah. Pesan 2 tiket kereta. Rafa menatapku, matanya berbinar. Dia tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya mengangguk dan memelukku. Bunda adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Perjalanan dengan kereta menuju kota kecil di Jawa Tengah terasa seperti perjalanan menembus waktu. Pemandangan gedung-gedung pencakar langit berganti dengan hamparan sawah hijau yang tak berujung.
Udara yang masuk melalui jendela membawa aroma tanah basah dan pedesaan yang damai. Jauh berbeda dari dunia kami. Dari stasiun, kami menyewa mobil untuk menuju desa tempat tinggal keluarga Sarah. Alamatnya tertera jelas di amplop surat. Setelah bertanya ke beberapa penduduk, kami akhirnya tiba di sebuah jalan kecil yang hanya cukup untuk satu mobil. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Catnya sudah mengelupas di banyak tempat. Di pekarangannya yang tidak seberapa luas, beberapa ekor ayam berkeliaran. Aku memarkir mobil di bawah pohon mangga yang rindang. Aku dan Rafa saling berpandangan sejenak sebelum turun. Saat kami melangkah mendekati rumah, seorang wanita tua keluar dari pintu. Itu Tante Sari. Dia terlihat jauh lebih tua dari yang kuingat, rambutnya sudah memutih semua dan punggungnya sedikit membungkuk. Matanya membelalak saat melihatku. "Enduk Rania?" bisiknya tak percaya. Aku mengangguk pelan. "Assalamualaikum, Tante." Dia tergopoh-gopoh menuruni tangga kayu, air matanya sudah berlinang. Dia memelukku erat, tubuhnya bergetar. "Ya, "Enduk, kamu benar-benar datang?" Tante pikir." "Saya datang, Tante," kataku sambil menepuk punggungnya pelan. Pandangan Tante Sari kemudian beralih pada Rafa yang berdiri di belakangku. Ini pasti Rafa, ya? Ya Allah, tampan sekali kamu, nak. Sudah jadi pemuda sekarang." Rafa tersenyum sopan dan menyalami tangannya. "Iya, Nek. Saya Rafa." Saat itulah, seorang pemuda keluar dari dalam rumah. Dia kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah pudar warnanya dan celana pendek. Wajahnya adalah versi muda dari Ardi, namun dengan sorot mata yang berbeda. Matanya tidak memancarkan ambisi atau pesona, melainkan kepolosan dan kelelahan. Itu pasti Bima. Pandangan Bima dan Rafa bertemu. Dua pemuda, dua dunia, dipersatukan oleh takdir yang rumit. Tidak ada kata yang terucap, hanya keheningan yang canggung namun syarat makna. "Bima, ini Ibu Rania dan putranya," kata Tante Sari dengan suara bergetar. Bima menunduk, tidak berani menatapku. "Selamat siang, Bu," katanya lirih. "Ayo, Enduk, masuk dulu," ajak Tante Sari, menarikku ke dalam rumah. Bagian dalam rumah itu sederhana, bersih, namun terasa penuh dengan kesedihan. Hanya ada beberapa perabot kayu yang sudah tua. Di sudut ruangan, di atas sebuah dipan beralas tikar, terbaring sesosok tubuh kurus yang ditutupi selimut batik. Wajahnya pucat dan cekung. Rambutnya yang dulu tebal dan indah kini tipis dan kusam. "Sarah." Dia membuka matanya perlahan saat kami masuk. Matanya yang dulu selalu berbinar licik, kini tampak redup dan kosong. Namun, saat dia melihatku, sebuah percikan muncul. Bukan keterkejutan, melainkan kelegaan. "Rana," bisiknya, suaranya serak dan lemah. "Kamu datang?" Aku mendekati dipannya, Rafa mengikutiku dari belakang. Aku duduk di sebuah kursi kayu di sampingnya. Aku menatapnya lama. Wanita yang telah menghancurkan pernikahanku, yang telah bersekongkol merebut suamiku, kini terbaring tak berdaya di hadapanku. Tidak ada lagi jejak kecantikan atau kesombongannya. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang kalah oleh penyakit dan penyesalan. "Aku datang, Sarah," jawabku pelan. Air matanya mulai mengalir di pipinya yang tirus. "Maafkan aku, Ran. Maafkan aku." Aku tahu maafku tak ada artinya, tapi aku harus mengatakannya. Aku tidak menjawab. Aku hanya mendengarkan. Aku dibutakan oleh keserakahan, lanjutnya terbata-bata. "Aku iri padamu, pada semua yang kamu miliki." Ardi memberiku janji-janji, dan aku percaya begitu saja. Aku menghancurkan segalanya. Isak tangisnya semakin menjadi. "Setiap hari, selama 10 tahun ini, aku hidup dalam penyesalan. Karma itu nyata, Ran. Aku merasakannya setiap detik." Bima mendekat dan dengan lembut menyeka air mata ibunya. Pemandangan itu, pemandangan cinta tulus seorang anak pada ibunya yang telah berbuat salah, menyentuh sesuatu di dalam diriku. "Aku tidak datang untuk mendengar penyesalanmu, Sarah," kataku akhirnya. "Aku datang karena putramu."
Aku menoleh pada Bima, lalu pada Rafa. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak seharusnya menanggung beban dari kesalahan kita. Aku berdiri dan menghampiri Bima. Bima, aku dengar kamu berhenti sekolah. Bima menunduk. Saya harus merawat ibu. Ibumu akan kami urus, kataku tegas. Aku menoleh pada Tante Sari. Tante, tolong siapkan barang-barang Sarah. Kita akan membawanya ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Semua biayanya, biar saya yang tanggung. Tante Sari dan Bima menatapku dengan tak percaya. Sarah sendiri terisak semakin keras. Dan kau, Bima, lanjutku, kini menatap lurus ke matanya. Kau akan kembali sekolah. Kau akan melanjutkan pendidikanmu sampai ke jenjang tertinggi yang kau inginkan. Aku akan membiayainya. Anggap ini sebagai penebusan. Bukan untuk ibumu, tapi untuk masa depanmu yang hampir direnggut oleh masa lalu. Rafa melangkah maju dan berdiri di sampingku. Dia meletakkan tangannya di bahu Bima. Kita saudara, katanya pelan. Sudah sepantasnya saling membantu. Hari itu, kami membawa Sarah ke Jakarta. Dia dirawat di rumah sakit swasta terbaik, mendapatkan perawatan intensif yang selama ini tidak pernah bisa diimpikannya. Bima tinggal bersama kami di paviliun tamu, sementara Rafa dengan sabar membantunya beradaptasi dengan kehidupan kota dan mendaftarkannya kembali ke sekolah. Aku melihat dua pemuda itu, yang berasal dari dunia yang begitu berbeda, perlahan mulai membangun sebuah ikatan. Mereka berbicara tentang musik, tentang sepak bola, tentang mimpi. Melihat mereka bersama, aku tidak lagi melihat bayang-bayang Ardi atau pengkhianatan Sarah. Aku melihat dua jiwa muda yang polos, yang disatukan oleh takdir. Sarah berjuang selama 6 bulan. Dengan perawatan terbaik, kondisinya sempat membaik. Selama waktu itu, aku sesekali menjenguknya. Kami tidak banyak bicara, tapi di antara kami ada pemahaman diam-diam. Aku tidak pernah mengucapkan kata, memaafkan. Tapi tindakanku sudah menunjukkan bahwa aku telah melepaskan. Di hari terakhirnya, dia memegang tanganku dan tersenyum tipis. Terima kasih, bisiknya. Lalu dia pergi dengan damai. Kami memakamkannya di samping makam ayahnya di desa. Setelah pemakaman, Tante Sari memelukku. Terima kasih sudah memberikan kedamaian untuk anak tante di akhir hidupnya. Endo. Bima kini tinggal secara permanen bersama kami. Dia menjadi bagian dari keluarga kami. Dia adalah pemuda yang cerdas dan pekerja keras. Dia berjanji akan belajar dengan giat untuk menjadi orang yang berguna, untuk membuat ibunya bangga. Suatu sore, beberapa bulan setelah kepergian Sarah, aku dan Rafa sedang duduk di teras belakang, memandangi langit senja yang melukis cakrawala dengan warna-warni yang indah. Bima sedang mengerjakan tugas sekolahnya di dalam. Bunda bahagia? Tanya Rafa tiba-tiba. Aku menoleh padanya dan tersenyum. Senyum yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Sangat bahagia, Nak. Bunda tidak pernah menyesal? Menyesal telah menolong mereka. Aku menggeleng. Tidak. Dulu, aku pikir kebahagiaan adalah tentang memenangkan pertarungan dan mendapatkan keadilan. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan yang sejati adalah tentang memiliki hati yang lapang untuk melepaskan, dan kekuatan untuk mengubah luka menjadi welas asih. Aku menatap cakrawala yang terbentang luas di hadapanku. Fajar baruku yang kusambut 10 tahun lalu, kini telah menjadi siang yang benderang, dengan langit yang biru dan tanpa batas. Aku telah melalui badai yang paling kelam, dan aku berhasil tiba di sisi lain, bukan hanya selamat, tapi utuh dan lebih kuat. Di sampingku adalah putraku, pilar kekuatanku. Di dalam rumah, ada seorang pemuda lain yang kini menjadi tanggung jawab dan harapanku. Ini adalah keluargaku. Keluarga yang terbentuk bukan oleh ikatan darah semata, tapi oleh pilihan, oleh pengampunan, dan oleh cinta yang tak bersyarat. Duniaku tidak lagi berputar pada pembalasan dendam atau pembuktian diri. Duniaku kini berputar pada tawa Rafa, pada semangat belajar Bima, pada setiap matahari terbit yang menjanjikan hari baru yang penuh harapan. Aku telah menemukan kedamaianku, bukan dengan menghapus masa lalu, tapi dengan merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan yang telah menjadikanku seperti sekarang. Dan aku siap menyambut apapun yang akan datang, dengan hati yang terbuka dan cakrawala yang tak terbatas.
Itu kisah hidupku yang penuh pengkhianatan. Jika Bunda telah membaca kisah saya, mungkin saat ini hati Anda dipenuhi berbagai emosi. Mungkin ada amarah yang membara, rasa sakit yang menusuk, atau bahkan sedikit kepuasan saat melihat mereka yang mengkhianati saya akhirnya menerima ganjaran. Saya memahami semua perasaan itu, karena saya pernah berada di sana, di titik terendah, di mana dunia yang saya bangun dengan cinta dan kepercayaan hancur berkeping-keping di depan mata. Hari ini, dari tempat di mana saya telah menemukan kedamaian, saya ingin berbagi dengan Anda bukan tentang bagaimana cara membalas dendam, melainkan tentang bagaimana cara menemukan jalan pulang menuju diri Anda sendiri setelah tersesat dalam badai pengkhianatan. Pelajaran pertama yang saya pegang erat saat itu adalah, jangan pernah biarkan diri Anda menjadi korban. Rasa sakit itu nyata dan tak terhindarkan, tetapi berlama-lama dalam posisi sebagai korban adalah sebuah pilihan. Saat saya berdiri di pantai Bali itu, melihat pemandangan yang menghancurkan jiwa, ada dua jalan di hadapan saya. Tenggelam dalam air mata dan keputusasaan, atau bangkit dan bertindak. Saya memilih yang kedua. Tindakan pertama saya, memblokir kartu, memecatnya, mengamankan aset, bukanlah sekadar balas dendam. Itu adalah tindakan penyelamatan diri. Langkah pertama adalah selalu mengamankan diri dan masa depan, terutama jika ada anak-anak yang bergantung pada kita. Kuatkan fondasi terlebih dahulu, baru kemudian urus reruntuhan emosi. Namun, saya juga harus jujur tentang pelajaran kedua, balas dendam adalah piala yang kosong. Awalnya, ada kepuasan yang dingin saat saya melihat mereka panik dan tak berdaya. Saya merasa telah memenangkan pertarungan. Namun, seiring berjalannya waktu, kepuasan itu memudar, meninggalkan sebuah kehampaan. Saya sadar, selama hati saya masih dipenuhi keinginan untuk melihat mereka menderita, artinya mereka masih memiliki kuasa atas diri saya. Emosi saya masih terikat pada mereka. Balas dendam membuat Anda terus melihat ke belakang, ke arah luka yang mereka torehkan. Kemenangan sejati bukanlah saat kita berhasil menjatuhkan musuh kita, melainkan saat keberadaan mereka tidak lagi berarti apa-apa bagi kedamaian batin kita. Disinilah pelajaran ketiga dan yang paling penting dalam hidup saya dimulai. Pembebasan sejati datang dari melepaskan, bukan dari memaafkan. Selama bertahun-tahun, saya pikir saya sudah bebas. Saya punya segalanya, kesuksesan, putra yang hebat, kehidupan yang nyaman. Namun, surat dari Ibu Sarah membuktikan bahwa masih ada satu rantai terakhir yang mengikat saya pada masa lalu. Keputusan untuk menolongnya adalah keputusan tersulit sekaligus paling membebaskan yang pernah saya buat. Tindakan saya bukan karena saya telah memaafkan Sarah. Mungkin saya tidak akan pernah bisa sepenuhnya memaafkan perbuatannya. Tindakan saya adalah untuk diri saya sendiri. Itu adalah cara saya untuk mengatakan pada alam semesta dan pada diri saya sendiri, kisah ini sudah selesai. Kebencian ini tidak lagi memiliki tempat dalam hidupku. Dengan mengulurkan tangan pada saat yang paling tidak terduga, saya tidak sedang membebaskan Sarah dari dosanya, tetapi saya sedang membebaskan diri saya dari beban untuk terus membencinya. Kekuatan terbesar yang akan kita miliki bukanlah kemampuan untuk menghancurkan, melainkan kemampuan untuk menunjukkan welas asih saat logika kita berteriak untuk tidak melakukannya. Itulah puncak dari penyembuhan diri. Terakhir, saya belajar bahwa keluarga dan kebahagiaan adalah sesuatu yang kita definisikan sendiri. Mimpi saya tentang keluarga yang utuh dan sempurna telah hancur. Namun, dari puing-puing itu, saya membangun sesuatu yang jauh lebih nyata dan kuat. Sebuah keluarga yang terdiri dari saya dan Rafa, yang kemudian diperluas dengan kehadiran Bima. Keluarga yang lahir bukan dari kelaziman, melainkan dari pilihan, dari cinta yang melampaui luka, dan dari tanggung jawab atas masa depan generasi yang tidak bersalah. Jangan biarkan kehancuran di masa lalu mendikte bagaimana bentuk kebahagiaan kita di masa depan. Kita memiliki kekuatan untuk mengambil pecahan-pecahan itu dan menyusunnya kembali menjadi mozaik baru yang indah dan unik milik kita sendiri. Perjalanan saya adalah bukti bahwa setelah malam yang paling kelam sekalipun, fajar akan selalu menyingsing. Luka mungkin akan meninggalkan bekas, tetapi bekas luka itu adalah pengingat akan kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Hari ini, saya tidak lagi melihat diri saya sebagai wanita yang dikhianati, melainkan sebagai wanita yang telah melalui api dan keluar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana,
dan yang terpenting, lebih utuh. Saya harap kisah saya bisa memberi kekuatan. Kekuatan untuk bangkit, kekuatan untuk melepaskan, dan kekuatan untuk menemukan cakrawala tanpa batas yang menanti kita di balik badai. Dengan tulus, Rania.